Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar info dari Paman Lek Haji Osnan, katanya santri sini ada yang blasteran ya. Bapaknya itu ayahnya orang Amerika, ibunya mana? Pasuruan apa Probolinggo? Probolinggo. Ya, ada ungguan. Bini tak ngerti kok bentar Madura kan yonjeng ke Amerika deh kok deh kan nyaman. How are you deh? How are you? Dengguring nyaman deh. Jadi mungkin bahasanya campur-campur saja. Saya kalau pakai bahasa Indonesia terus mikir abid ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salata 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, guru kita bersama, orang tua kami, abina wa murabbi ruhina, Kiai Haji Salwa Arifin, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatih, yang saat ini sedang berada di Jakarta dan insyaallah sedang dalam perjalanan pulang. Juga para sohibul bait, keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang hadir semuanya di sini, Pamanda, Kakanda dan semuanya saudara keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang saya muliakan, yang saya takzimi, juga yang saya hormati para dewan pengurus asatid Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan tak lupa juga grup Hadroh Al-Hasani, juga para santriwan dan santriwati yang saya cinta sayangi, santriwan yang tenggenteng dan santriwati yang cantik-cantik. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini yaitu dalam rangka malam cinta Rasul seperti biasa, agenda tahunan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Sebelum besok pengajian umum, malamnya adalah maulid atau apa namanya, perayaan pengajian maulid untuk para santriwan dan santriwati yang dikemas dengan acara bersolawat bersama yang dinamakan Malam Cinta Rasul. Semoga cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak hanya malam ini saja, tapi terus seumur hidup kita, bahkan ketika kita sampai mati nanti cinta kita kepada Nabi Muhammad akan terus tumbuh dan tumbuh. Amin Allahumma amin. Semoga kumpulnya kita di sini berbarengan dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kumpulnya kita di sini di dalam mengagungkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan nadrah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan dan santriwati yang saya cinta sayangi, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba. Ini dalam rangkaian lomba menyambut bulan Rabiul Awal atau menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pemenang saya ucapkan selamat dan lebih ditingkatkan lagi, semoga bisa menjadi motivasi untuk kalian semua, baik yang menang atau yang tidak menang, menjadikan motivasi untuk terus memperbaiki diri ke depannya. Para santriwan dan santriwati yang saya cinta sayangi,
Saya tidak akan panjang lebar karena saya tadi agak telat, jadi mohon maaf untuk para pamanda, para asatid. Saya telat tadi karena disuruh Aba untuk mewakili undangan di daerah Pejaten. Jadi kalau para secem di saat bentar ada nak relok-lok kola. Tadi di sana juga saya ketemu santri Tangsel 2 di sini. Diundang untuk jadi kori, tak tahu siapanya mana. Tapi setelah ngisi kori langsung pulang ke sini. Jadi saya tadi agak telat karena masih ada acara di Pejaten. Saya tidak akan panjang lebar, intinya pada malam hari ini kita berkumpul di sini tiada lain untuk mencari nyopreh barokah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada lain rasa kita di sini adalah bergembira untuk Nabi Muhammad, senang ke Gusti Kanjeng Nabi. Karena rasa gembira dan senang ini manfaatnya, barokahnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dulu ada paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi, paman elik tepak. Dia ini kafir, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman, bahkan sering menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad. Nah ini sampai bahkan Abu Lahab dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Dilaknat oleh Allah dan dipastikan masuk neraka. Ini Abu Lahab, dalam satu riwayat ketika Abu Lahab sudah mati, sudah meninggal, ada salah satu paman Nabi Muhammad yang lain namanya Sayyidina Abbas, ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas ini bertanya, Abu Lahab, apa sih kau lebaan di akhirat? Abu Lahab menjawab, engkau benar siksa bi Allah, diadab oleh Allah. Kecuali hari Senin adab dan siksa saya diangkat, diringankan oleh Allah. Bahkan dari dari jari jemari saya, dari tanggeriki ini bisa keluar air. Kanggo kok nginum nang neraka. Jarang-jarang orang bisa nginum nang neraka, ini VVIP. Bah ditanya oleh Sayyidina Abbas, kenapa kamu memperoleh keistimewaan seperti itu? Mak bisa oleh ngaji nang neraka bisa nginum tai santai. Nemu? Tak kira nemu, dimeji. Jadi Abu Lahab ini bisa keluar air dari jari-jarinya. Dijawab oleh Abu Lahab, saya mendapatkan keistimewaan seperti ini karena dulu hari Senin saya pernah merasa gembira, saya pernah merasa senang atas kelahiran ponakan saya yang bernama Muhammad. Bahkan dari saking senangnya, saking bungana Abu Lahab, sebagai bentuk ekspresi syukur dan rasa senangnya, Abu Lahab membebaskan, memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Nah dari kejadian ini para ulama mengatakan, sampai ada yang mengarang syair yang artinya, kalau orang seperti Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafir, jelas-jelas dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran, dan jelas-jelas masuk ke neraka jahanam, ini masih bisa mendapat manfaat dan barokah dari rasa senangnya kepada Nabi Muhammad, walau dalam seumur hidupnya hanya sekali saja. Maka bagaimana dengan orang muslim, orang mukmin yang setiap hari bersolawat pada Nabi, yang beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan membawa iman, maka tentunya manfaat dan barokah yang diperoleh akan jauh lebih besar daripada apa yang diperoleh oleh Abu Lahab. Semoga persembahan kita malam ini untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengundang perhatian nadhrah dari beliau, juga bisa menjadi sebab kita mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masuk bulan Maulid, ini adalah momentum bagi kita untuk bisa lebih mengenal Nabi Muhammad. Siapa sosok yang kita sering sebut-sebut namanya? Siapa sosok yang sering kita bersolawat kepadanya? Siapa sosok yang pada bulan ini hari kelahirannya dirayakan di mana-mana, di setiap masjid, di setiap musola, instansi pendidikan, pondok-pondok pesantren, bahkan dari setiap rumah-rumah dari masyarakat ini berlomba-lomba untuk memperingati hari kelahiran beliau. Siapa beliau ini? Muhammad al-insan kamil. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang sempurna, kamil, yang sempurna, yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain.
Bahkan dari saking sempurnanya Nabi Muhammad, Imam Busiri ini pernah bingung bagaimana saya harus mensifati Nabi, bagaimana saya harus mensifati Rasulullah. Saya mengarang syair burdah, Maulaya sholli wa salam, dari depan sampai berapa bait, berapa syair, ini bingung harus seperti gimana lagi saya menyifati Rasulullah. Sampai pada syair, fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Setinggi-tingginya ilmu saya, sedalam-dalamnya ilmu saya tahu Nabi Muhammad ini basyarun, manusia sama seperti kita. Tapi di dalam mimpinya beliau dirawuhi oleh Gusti Kanjeng Nabi, pakon kaangguin rosaki syair, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling afdol, makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad ini basyarun, manusia sama seperti kita. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Di dalam syair disebutkan Nabi Muhammad ini basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ada persamaan, ada hal-hal yang tidak kita dimiliki yang hanya khusus dimiliki Nabi Muhammad. Hal-hal sifat manusiawi seperti kita pelka, lapar, capek, kesel, ketondu, payah, Nabi Muhammad juga. Tapi ada hal-hal lain yang tidak kita miliki dan hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Kalau diibaratkan kita dengan Nabi Muhammad batu, saya dengan sampean ini batu semua, Nabi Muhammad juga batu. Tapi yang membedakan Nabi Muhammad itu batu yakut, batu jamrud, batu akik, batu permata. Nah kalau kita ini batu songai, batu koral, itu kebiakan yang naring akemi, naring muang si koning, rosa asa mandi dan semacam. Tapi Nabi Muhammad batu permata, batu akik, satu sebiki bisa jutaan. Tapi mun batu koral dek bebenyak injong segebek tak ada 100.000. Nah ini perbedaan kita dengan Nabi Muhammad, jauh harganya. Nabi Muhammad ini mahal. Hanya beliau memiliki keistimewaan khusus yang hanya dimiliki oleh beliau, tidak dimiliki dengan kita. Misalnya, contohnya di dalam kitab Maulid Tiba disebutkan tudhilluhul ghamamah wa tuti'uhus sahaib. Juga di dalam Mahallul Qiyam disebutkan wal ghamamah qad adallat. Nah ini keistimewaan yang hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Contoh ini, Nabi Muhammad mau melampah berjalan ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ini selalu dituruk bunti awan. Diikuti awan. Jadi Nabi Muhammad melampah ke borok, ke timur, itu rok bunti awan, mendung, ondem. Jadi makanya Nabi Muhammad ini satu-satunya manusia, satu-satunya orang yang tidak memiliki bayangan. Nabi Muhammad ini tandi jeng bejengan, maka dan yang panas sehari yang siang tandi jeng bejengan selalu ditorok buntai ondem, ke timur torok buntai ondem, ke barat torok buntai ondem. Ondem atau awan ini sayang pada Nabi Muhammad. Nah saya bilang ini kekhususan, keistimewaan yang hanya berlaku untuk Nabi Muhammad, tidak untuk kita. Jadi misalnya kalau santri tangsel lakuna jalan sekolah bila pah torok buntai ondem mendung buru tuli jong beni sayang ondem ji yang ada lembeda kelap si ada lora nong ngeburu ngesekolah lagi. Jadi ini keistimewaan yang hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Kalau kita membicarakan tentang Nabi Muhammad tidak akan pernah ada akhirnya. Seandainya semua kitab, semua karangan syair, qasidah yang memuji tentang Nabi Muhammad dijadikan satu di seluruh dunia ini, maka hal itu tidak akan cukup untuk menjelaskan makna hakikat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita bicara tentang syama'il beliau, salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa mahabbah, yang bisa menumbuhkan rasa rindu di dalam hati kita kepada beliau adalah kita sering membaca sirah, sejarah beliau, atau membaca syama'il beliau. Syama'il ini kitab-kitab syama'il, ilmu syama'il yang di dalamnya dibahas tentang ciri fisik Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, dari bagaimana bentuk telinga, hidung, mata, bibir, rambut, kaki, tangan, semua tentang beliau ada di kitab-kitab syama'il. Salah satu contohnya disebutkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menjadi khodim, ngadem ke Gusti Kanjeng Nabi sejak umur 10 tahun. Beliau bilang,
ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah wa inna kaffahu kanat atyaba minal misik wa minal ambar. Saya tidak pernah memegang kain sutra dan kain-kain yang lain yang lebih lembut dari tangan Rasulullah, dan tangan beliau harum, jauh lebih harum daripada minyak misik dan minyak kasturi. Ini tangannya Rasulullah, lembut dan harum. Bahkan keringat beliau, tahu keringat? Halo, tahu keringat? Apa keringat? Peloh. Gimana aromanya itu? Ciluk, ya itu ciluk. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Nabi Muhammad. Keringat beliau harum. Makanya di dalam kitab Maulid Simtud Duror disebutkan, wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Nabi Muhammad kalau lewat di suatu jalan atau duduk di suatu tempat, itu bekas aroma harum beliau cekak, dikatakan sampai 3 hari. Begitu juga keringat beliau. Suatu ketika beliau, Rasulullah, pernah bermain entar amain ke rumahnya Anas bin Malik. Di rumahnya Anas bin Malik itu ada umminya, Ummu Sulaim. Nah ketika itu Rasulullah siang-siang nas panas ojeng abelo akili belon. Umminya Anas bin Malik ini ngambil botol, kemudian nadai pelon Gusti Kanjeng Nabi. Adai bi Gusti Kanjeng adai bi umminya Anas bin Malik. Pelonnya Gusti Kanjeng Nabi ini adai ngalak botol, ngalap barokah dan akan dijadikan parfum oleh umminya Anas bin Malik. Kebesokannya, keesok harinya, umminya Anas bin Malik ini pakai pelo parfum dari keringatnya Rasulullah. Sampai di pasar, semua orang pasar itu mendengar aroma harum dari umminya Anas bin Malik ini. Ini keringat hanya berlaku untuk Kanjeng Nabi. Kalau keringatnya kita, pelonya kita ciluk sekali. Mau tak percaya aja coba bi deki lah. Tak adain ngalak botol karaop bah kau tu, insyaallah masuk puskesmas. Jadi ini hanya berlaku untuk Rasulullah. Ludah beliau, keringat beliau, semua tentang beliau, an-nabiyyu kulluhu barokah. Nabi ini semuanya barokah. Dan yang terakhir, yang paling penting, momentum ketika masuk bulan Maulid adalah momentum bagi kita lebih memperbanyak sholawat, untuk membiasakan diri kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, agar ketika kita keluar dari bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, kita terbiasa solawat. Jangan hanya ketika masuk bulan Rabiul Awal kita solawat terus, tapi di luar bulan itu kita tidak pernah membaca solawat atau jarang membaca solawat. Solawat ini adalah amalan yang paling oke, paling mantap, paling tidak membutuhkan. Solawat ini tidak membutuhkan syarat. Korla kenceng maca, solawat ini pasti diterima oleh Allah. Beda dengan amalan-amalan lain, ibadah-ibadah kita yang lain beda, tapi solawat pasti diterima. Solawat ini tidak membutuhkan syarat. Apa orang yang solawatnya itu diterima yang suaranya enak? Enggak, bukan semua diterima. Kalau begitu, kalau yang suaranya enak yang diterima, berarti cuma vokalis Hadra ini. Mun baaben tak kira diterima, cek suara nengak kasih rosak ruah. Apa yang diterima solawatnya itu yang ngerti artinya? Bukan semua, ngerti tak ngerti, nyaman tak nyaman suaranya, pakun diterima solawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Solawat ini tak kau tundi wudu, beda dengan solat atau megang Quran kau tundi wudu. Solawat ini enggak perlu nutup aurat, maka la alabung nang kamar maca solawat tetap diterima. Mau seperti apapun, riak, teruk epocih, teruk ya lemah orang, karena king ibojer dan semacamnya, baca salawat tetap pasti diterima oleh Allah. Mau juk tojuk, tangken tangan, azela, ajurkong, nungep sekali, pakun terima bacaan salawat kita. Karena salawat ini amalan yang spesial, yang beda. Kata saya tadi, salawat tidak membutuhkan syarat, korla kenceng maca pasti diterima. Makanya ada syair, adimis salata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Teruslah perbanyak bersolawat pada Nabi Muhammad, karena bacaan solawat yang kita baca pasti diterima oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal-amal kita antara diterima dan ditolak. Jadi amal-amal kita itu ada kalanya diterima,
ada kalanya tidak diterima oleh Allah. Illa salata ala nabi, kecuali salawat kepada nabi. Misalnya solat kalau diterima pahalanya besar, kalau tidak diterima tidak mendapatkan pahala. Berpuasa seperti itu juga, kalau puasanya diterima maka akan mendapatkan fadilah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tapi kalau tidak diterima, kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi gun oleh lapar bi belka, tak oleh kenjeren, tak oleh pahala. Haji seperti itu juga, kalau hajinya perlu diterima maka balasannya surga. Tapi kalau tidak diterima, la labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardudun alaik. Tak baik lebaikan tuli ontur mulai dari Mekah. Jadi tidak diterima. Baca Quran kalau diterima ini besar pahalanya. Sabda Nabi Muhammad, satu huruf dibalas 10 pahala. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, telok kali 10 30. Baca Yasin, iya bisin 20. Itu Yasin meloloh sampai turjaun karingal yakin. Ini kalau diterima. Tapi mun tak diterima, rubba min qari'in Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat yang dibaca. Mungkin karena salah niat, tak gena baca Quran. Karena di masyarakat umum Quran ni kadang gak baik, aduh konin biasanya sih paling umum mereka penisar. Tahu ke penisar? Jampe-jampe mak oning bianra engkau lambak burung untuk daya giyah bak meler giyah kok lambak malik ke terus ini bini jadi sih tapi enje si tandi bini kok lah tahun bari tandi bini sekarang alhamdulillah. Jadi apa namanya, maca Quran salah niat kebaik penisar beda kan canda kena. Misalnya ada santri putra di sini teroka di putri tak terima kayak ngeles cara pacaran ya temongkok petong kok ben injalah contoh santri nak oh deki cara pacaran nongko. Misalnya ada atau namanya atau terogati ini menyatakan cinta kepada ti, ingin melamar sampai 3 kali ditolak. Cintaku bertepuk sebelah tangan, contoh. Cintaku bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sini, contoh. Akhirnya atau ngusok bah. Biasanya orang yang mau cabut cinta, saya tak ngulan neng melolo, au angko bah. Mau cabut cinta orang yang bisa angko. Akhirnya orang nyari amalan, mau kanca. Nah kanak santri dina misalnya santri tangsil toh berenjan terogati yang tak terima ya alamarat itolak melolo telo kali iyo do rem cara ni yo engkau di amalan berenjan kan biasanya mon baca surat Yusuf cani ketero ini bini wala Nabi Yusuf itu terkenal ganteng engkau ngocak maka laju man la cuba orang ngecek teka baca surat Yusuf benare 30 kali bagun cuba kadang ada ayat di surat Yusuf saya tahu ki muntuk nih tapi alhamdulillah tak pernah ngamal lagi kok. Katanya teman-teman baan menterukan bini dulu saya pernah waktu mendok maca ayat surat Yusuf repenisar deki si bini saya keterui baan bekal tero ke baan tero tibi yang tertibi apa falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta amal lagi geng falamma ra'ainahu ayat itu kataannya penisar kan leto si gila saya tolak cinta na telo kali ngosok pegel. Akhir adanya di kenalan nak-anak santri membaul ulum engkau di amalan beun malai terima biti ya ati malibeng nabeng ka beun malai deki entar tibi ke beunnya apa kayaknya maca ayat yang surat Yusuf falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun sampai akhir ayat bercarya 313 kali dengan 1 kali tarikan nafas kata 313 kali dengan 1 kali tarikan nafas. Oh iyalah jalannya mantong ngosok angko lah tak mikir je lah iyalah ngosok ko lah aja ongko ke masjid tak buambu tak rondoron bocah ongko toh bismillahirrahmanirrahim ngalaknya buh falamma ra'ainahum falamma 313 kali pal-pal itu besoknya ternyata ati sama orang tuanya sama ibunya beneran datang ke rumahnya atau tapi entar lelabet bani amain pisan bani lamaran apa atau geblak nih masjid lah mati lah tapi ke macam dia 300 kali tanpa nyabe tak siapa yang mati. Nah itu kalau Quran disalahgunakan ibadati penisar misalnya yaitu wal Quran itu bismillah
Oh. Jadi huwa japo abon tator balik ngosok re. Polan dintom megre. Jadi apa namanya, kalau Quran itu disalahgunakan justru akan melaknat kepada yang membaca. Tapi amalan solawat mau riya, kengko tak pernah nemu keterangan solawat kami penisar tak ada. Tapi yang jelas yang pasti solawat ini mau riya mau gimana pun pasti satu-satunya amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, dulu sahabat ada yang pernah bertanya pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin memperbanyak membaca solawat kepadamu, harus berapa kali dalam satu hari? Apa 1000, apa 100 atau berapa? Rasulullah menjawab, masyita, terserah kamu. Bagaimana kalau dalam sehari itu saya gunakan waktu saya 1/4 hari untuk membaca solawat kepadamu? Rasulullah menjawab, masyita fa'in zitta fahuwa khairun lak, terserah kamu, kalau ditambah lebih bagus lagi. Bagaimana kalau setengah hari ya Rasulullah? Masyita fa'in zitta fahuwa khairun lak, terserah kamu, kalau ditambah lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, akhirnya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, kalau begitu saya akan membaca solawat kepadamu dalam waktu sehari semalam full bersolawat kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Idzan tukfahammuk wa yufar dambuk. Kalau begitu, kalau kamu sering banyak membaca solawat kepada saya tiap hari, maka semua urusan kamu akan dipermudah, akan dibantu oleh Allah, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Jadi manfaat memperbanyak baca solawat, yang pertama sabda Nabi Muhammad, segala urusannya akan dipermudah oleh Allah. Semoga barokahnya solawat, barokahnya majelis malam ini, barokahnya Nabi Muhammad, semua yang punya hajat di sini dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendi otang terlunasa otang ke kanjana banyak si otang re. Nah biasanya iya mentelat kiriman otang biasanya. Saya sakit menteri paberesa, yang lulus nanti dari sini cepat menemukan jodoh. Paling ranjing mentuain dia. Cubi ni kap bibi culaki ri paling. Semoga barokahnya solawat, barokahnya Nabi Muhammad, barokahnya majelis malam ini, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan juga ahli kubur bangga sepuh semua yang hadir di sini, barokahnya solawat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Sekian, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.